Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita masih dengan bab yang kemarin, yakni keseimbangan dan dinamika rotasi. Untuk itu, kompetensi dasarnya sama seperti kemarin, anak percepat saja. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah memahami penerapan konsep momen inersia, dan yang kedua adalah memahami penerapan hukum kekekalan momentum. Nah, mari kita awali tentang momen inersia. Momen inersia kata lainnya adalah kelembaman pada benda, ya, kelembaman benda pada saat gerak rotasi. Itu adalah ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut rotasinya. Jadi ulang, momen inersia benda pada gerak rotasi, yakni ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut rotasinya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah sumbu rotasinya. Benda sebesar M dengan jari-jari R, ya, jarak dari sumbu ke benda adalah R. Nah, dia bergerak berputar. Ya, jadi kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut rotasinya itu adalah momen inersia. Nah, besar momen inersia sebuah partikel yang berotasi dengan jari-jari R seperti gambar didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kuadrat jari-jarinya. I sama dengan mr kuadrat. Nah, ketika dia dalam bentuk partikel, maka I sama dengan M kali R kuadrat. Ya, jelas ya? Persamaan ini tidak dipakai pada benda pejal. Adapun benda pejal ada pada slide berikut ini. Momen inersia benda pejal. Apa itu benda pejal? Benda pejal adalah benda padat yang tidak berubah bentuk apabila dikenai gaya luar. Nah, jadi ketika kita memberikan gaya dari luar, maka benda tersebut tidak berubah bentuk. Oke, kita lanjut. Momen inersia suatu benda pejal bergantung kepada bentuk benda dan letak sumbu putar benda. Nah, jadi ada dua hal yang menentukan momen inersia suatu benda pejal. Yang pertama bentuk benda, dan yang kedua letak sumbu putar. Ada yang di tengah, ada yang di ujung. Nah, perhatikan pada tabel berikut. Jadi pada benda pejal ini nilai momen inersianya sudah langsung diberikan. Nah, seperti ini. 1. Batang homogen panjang. Nah, ya. Jadi batang homogen panjang, maka ketika letak sumbu putarnya ada di pusat, ada di tengah, maka momen inersianya 1/12 ml kuadrat. Yang kedua, bendanya sama, benda homogen panjang, tetapi letak sumbu putarnya ada di ujung, maka I-nya adalah 1/3 ml kuadrat. Nah, ini yang lain tabelnya. Nah, selanjutnya masih tentang tabel inersia, momen inersia benda pejal. Nah, sesuaikan dengan nama bendanya dan pada poros yang mana yang dipakai, ya. Nah, sebaiknya ini dihafal karena kecenderungan soal tidak diberikan nilai momen inersia pada benda pejal ini. Oke, kita ke contoh soal. Sebuah balok memiliki massa 600 gram dan jari-jari 5 cm. Tentukan besar momen inersia pada balok.
Nah, balok ini yang mana momen inersianya, ya. Jadi rumusnya sesuaikan dengan balok. Oke, yang diketahui M 600 gram kita rubah ke kilo menjadi 0,6 kg. Kemudian jari-jarinya 5 cm menjadi 5 kali 10 pangkat min 2. Yang ditanyakan adalah I. Nah, I pada balok rumusnya adalah 2/3 mr kuadrat. Masukkan nilainya. 2/3 kali 0,6 kali 5 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Hasilnya 10 pangkat min 3. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Nah, 4 buah partikel A, B, C, D masing-masing bermassa 200 gram, 350 gram, 400 gram, dan 150 gram. Disusun seperti gambar. Ini gambarnya. Nah, titik acuannya adalah O, titik pusat rotasi, sehingga jarak acuannya adalah titik O. Nah, apa saja yang diketahui? Tentu saja yang pertama MA 200 gram 0,2 kg, jaraknya OA 20 cm ya, 0,2 meter. Kemudian MB 350, jaraknya 20 tambah 10 ya, 30 jadinya. Kemudian MC 400 gram. Nah, jaraknya 20 tambah 10 tambah 15 45. Sedangkan MD 150 gram. Nah, jaraknya 60 cm. Nah, ketika banyak seperti ini partikelnya, maka rumus yang I sama dengan mr kuadrat itu kita hitung satu-satu atau langsung sekaligus, tetapi langsung dijumlahkan. Nah, perhatikan penyelesaian berikutnya. Yang ditanyakan adalah I di titik O. Nah, ini dia persamaannya, jadi langsung sekaligus. MA ROA kuadrat, MB ROB kuadrat, MC ROC kuadrat, MD ROD kuadrat. Oke, masukkan nilai-nilainya. Diperoleh hasilnya ya 0,2 kuadrat dikali 0,2 hasilnya 8, 10 pangkat min 3. 174,5 kali 10 pangkat min 3 kg atau 0,17 kg meter pangkat 2. Sekiranya ada yang belum jelas, minta tolong kepada ketua kelas untuk membuat grup khusus fisika. Nah, nanti kita diskusinya lewat sana. Kemudian yang kedua, file dalam PowerPoint bisa Anda kirimkan lewat grup tersebut, ya, ataupun file dalam bentuk PDF secara utuh. Nah, dengan demikian antum bisa belajar sebelumnya di rumah. Oke, kita lanjut ke hukum kekekalan momentum sudut. Nah, hukum kekekalan momentum sudut bunyinya jika tidak ada momen gaya yang mempengaruhi pada sistem, maka momentum sudut sistem adalah tetap. Nah, Anda ulang, jika tidak ada momen gaya yang mempengaruhi pada sistem, maka momentum sudut sistem adalah tetap. Jadi poin pertama, tidak ada sigma tau. Nah, sigma tau-nya ini tidak ada. Nah, karena momen gayanya tidak ada bahasanya di sini. Dengan demikian, ya sama dengan 0. Yang kedua,
konsekuensinya adalah momentum sudut sistem adalah tetap. L sama dengan L aksen. Nah, momentum sudut sebelum dan sesudah peristiwa adalah tetap. Nah, ini dia kesimpulannya. Nah, ini yang Ana sebutkan dari L sama dengan L aksen. Nah, ini kalau kita jabarkan, L ini adalah I kali psi. Nah, I kali psi sama dengan I aksen kali psi aksen. Nah, ini yang mirip B ini adalah psi, abjad Yunani. Ini keterangannya, momentum sudut sebelum kejadian, L aksennya momentum sudut sesudah kejadian. Nah, itu aja yang membedakan ya. I-nya momen inersia sebelum kejadian, I aksen, momen inersia sesudah kejadian, sedangkan psi kecepatan sudut sebelum kejadian, psi aksen kecepatan sudut sesudah kejadian. Oke, kita langsung ke contoh soal. Sebuah bola pejal bermassa 0,5 kg dan jari-jari 20 cm berotasi dengan kecepatan sudut 15 radian per sekon. Berapakah momentum sudut bola tersebut? Oke. Apa saja yang diketahui? Ini dia, massa 0,5 kg. Jari-jari 20 cm R. Nah, 20 cm dibagi 100 ya. Kita jadikan meter, ini langsung to the point, ahwan. Kemudian kecepatan sudutnya psi 15 putaran per sekon. Nah, radian itu adalah putaran ya. Kemudian yang ditanyakan adalah momentum sudut, L-nya. Nah, L sama dengan I kali psi. Nah, L sama dengan I kali psi. I-nya di sini adalah bola pejal. Jadi, jangan salah menggunakan MR kuadrat, tetapi gunakanlah bola pejal. 2/5 MR kuadrat. Ingat, sekali lagi, bola pejal 2/5 MR kuadrat. Kemudian masukkan nilainya, 2/5 kali 0,5 kali 0,2 kuadrat dikali 15. Hasilnya 0,12 kg meter pangkat 2 per sekon. Jadi di sini antum harus jeli melihat bendanya apa, ya, bendanya apa, dan letak porosnya. Lanjut ke contoh kedua. Nah, pada contoh kedua ini jadi berbicara tentang apa ini ya? Nah, orang-orang yang hobi balet di es ya. Nah, seorang atlet senam lantai memiliki momen inersia 4 kg meter pangkat 2 ketika kedua lengannya telentang. Jadi dilepas ya. Kemudian 2 kg meter pangkat 2 ketika merapat ke tubuhnya. Jadi ketika posisi tangannya dirapatkan ke tubuhnya. Pada saat kedua lengannya terentang, atlet tersebut berputar dengan kelajuan 3 putaran per sekon. Jadi saat lengannya direntangkan, kelajuan apa? Ya, kelajuan dari atlet tersebut adalah 3 putaran per sekon. Setelah itu kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya. Tentukanlah laju putaran atlet ketika kedua lengannya merapat. Yang jadi pertanyaan adalah kelajuan atlet tersebut saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya. Oke, apa saja yang diketahui? Yang pertama adalah momen inersia, kondisi sebelum kejadian 4 kg meter pangkat 2. Sesudah kejadian, I aksen 2 kg meter pangkat 2. Kemudian psi sebelum kejadian 3 putaran per sekon. Nah, yang jadi pertanyaan adalah psi aksen. Nah, jadi kondisi sebelum itu tangannya direntangkan, sedangkan kondisi kedua atau sesudah saat
tangannya dirapatkan ke tubuhnya. Nah, ini dia persamaannya. L sama dengan L absen. Kita masukkan nilainya. I kali psi sama dengan I absen kali psi absen. Yang ditanya adalah psi absen. Kita bisa langsung. Nah, if absen, psi absen sama dengan psi kali I dibagi I absen. Masukkan nilainya. 3 kali 4 per 2, ya. Sama dengan 12 per 2, 6 putaran per sekon, ya. Sekali lagi, minta tolong kepada ketua kelas untuk membuat grup fisika. Jadi, file dalam bentuk PTT ini maupun dalam bentuk PDF, Ana akan kirimkan ke antum sehingga antum bisa mempelajarinya lebih seksama lagi. Nah, selanjutnya ini ada soal latihan. Soal latihan ini tidak wajib, tetapi boleh dikonsultasikan lewat grup tersebut, ya. Apakah jawaban antum benar atau tidak. Sekali lagi, nilai tugasnya adalah menyalin kembali materi ini, nah, sebagai bahan catatannya, ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.